Shalom Bapak Ibu, kita melanjuti pembahasan pendalaman Alkitab kita. Saat ini kita membahas belajar sama-sama tentang doa Bapa kami. Mungkin waktu dan boleh mulai Pak Mah. Ya, terima kasih Pak Ferry. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita kembali melanjutkan pendalaman Alkitab kita untuk sesi ke-12 ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang Matius 6 ayat 1 sampai 18. Matius 6 ayat 1 sampai 18. Baik, mari kita baca dulu ayatnya. Silakan Pak Ferry. Oke. Matius 6 ayat 1 sampai 18. Iya. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Kedua, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata padamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ayat 4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 6. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15. Tapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Hal berpuasa. Ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Ayat 18. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca secara keseluruhan ayat dari bacaan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ya, kita mulai dari 6 ayat 1 di sini Lai memberi judul hal memberi sedekah. Tetapi sebetulnya ayat 1 ini berdiri sendiri seharusnya ya. Jadi Matius menulis, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Nah, kewajiban agama itu apa? Ya, kewajiban agama itu di sini sebetulnya ditulis dalam bahasa aslinya adalah dikaiosini.
ya, yang berarti kebenaran. Kebenaran, bukan kebenaran fakta, tetapi kebenaran dalam hal perbuatan dan moral dan keadilan. Ya, seperti kita tahu di Matius 5 ayat 20, Tuhan Yesus juga menggunakan istilah yang sama untuk kebenaran orang Farisi. Ya, jadi di 5 ayat 20 Tuhan Yesus berkata, jika kebenaranmu tidak lebih benar daripada orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, kalau di bahasa Indonesia diterjemahkan hidup keagamaanmu, tetapi sebetulnya jika kebenaranmu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, sebelumnya Tuhan Yesus sudah berkata tentang perubahan hati. Ya, di ayat-ayat sebelumnya, Matius 5. Tetapi mulai ayat 6 ini, Tuhan Yesus mulai berbicara soal kehidupan agamawi yang dipertunjukkan oleh orang di ranah umum. Ya, di ranah umum. Nah, di sini di ayat 6, pasal 6 ayat 1, yang dimaksud dengan dikaios ini, itu menunjukkan praktek religius seseorang di depan umum, ya. Praktik religius. Di sini Tuhan Yesus mengkritik 3 rukun Yahudi. Jadi kalau Bapak Ibu tahu rukun Islam ada 5, ya. Kalau di sini Tuhan Yesus mengangkat 3 dari rukun Yahudi, yaitu sedekah, doa, dan puasa. Nah, ketiga rukun Yahudi ini merupakan kewajiban agama yang ditulis di ayat 1. Tapi sebetulnya lebih tepat diterjemahkan kebenaran atau praktek agamawi. Praktek agamawi. Jadi jangan dikatakan kewajiban agama gitu ya, nggak ada kata kewajiban di sana. Praktek agama lah gitu ya, praktek agama. Atau kalau dalam istilah Kristen banyak yang mengatakan disiplin rohani, itu juga sama, disiplin rohani. Baik. Soal praktek religius atau praktek agama di ranah umum, ini kita kan tahu bahwa 6 ayat 1 ini adalah kelanjutan dari Matius 5 ayat 48, yaitu haruslah kamu sempurna seperti Bapa. Ya. Jadi kegiatan agama harus menunjukkan proses perubahan seseorang untuk menjadi sempurna seperti Bapa. Dan kegiatan agama itu berisiko untuk dilakukan hanya untuk dilihat orang lain. Jadi banyak orang melakukannya supaya dilihat orang, dengan kata lain pamer, ya. Maka sekalipun Tuhan Yesus menasihati para murid di ayat ini, ya, nasihat ini juga berarti agar para pengikutnya itu tidak meniru orang Farisi dan ahli Taurat yang sudah disebutkan di Matius 5 ayat 20. Karena seperti kita sudah belajar di ayat-ayat sebelumnya, orang Farisi dan ahli Taurat itu sering melakukan kegiatan agama untuk apa? Dilihat orang lain. Kalau dilihat orang lain, lalu orang lain akan memuji kesalehan mereka, gitu kan? Jadi mereka senang dipuji-puji. Nah, Tuhan Yesus berkata, hati-hati ya, jangan seperti mereka. Karena kalau demikian, maka kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga, ya, kata Tuhan. Jadi kalau kita melakukan kegiatan agama tadi, sedekah, doa, puasa, supaya dilihat orang, maka Bapa tidak akan memberikan upahnya, ya. Upah dalam bahasa aslinya mistos, mistos, artinya upah atau gaji. Nah, yang menarik, upah atau gaji, ya, mistos ini artinya bayaran terhadap layanan tertentu. Ya, jadi kalau istilah mistos itu artinya ada jasa yang diberikan lalu dibayar. Nah, itu namanya mistos. Jadi orang Yahudi itu percaya
bahwa Allah memberi upah atas perilaku yang baik. Ya, biasa kita sebut berkat. Dan memberi hukuman atas perilaku yang jahat. Biasa kita sebut kutuk. Seperti Ulangan 28, itu isinya daftar berkat dan daftar kutuk. Begitu kan? Jadi, kalau tindakan seseorang baik, perilaku seseorang baik, maka Tuhan akan memberikan upah berupa berkat, gitu ya. Tapi Tuhan Yesus memperingatkan, enggak gitu juga loh. Tindakan keagamaan yang baik di depan umum itu tidak menjamin berkat dari Allah. Sebab bagi Allah, yang penting apa? Motivasinya, hatinya, bukan tindakannya untuk melakukan hukum itu. Ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu hanya supaya dilihat orang, jadi hanya karena kita mau melakukan tindakan itu saja, bukan dari hati, maka nggak akan dapat berkat yang dijanjikan itu. Ya, berkat atau upah yang dijanjikan oleh Allah itu juga berbeda dengan apa yang dibayangkan oleh orang-orang Yahudi pada umumnya. Kita harus membaca Matius ini secara kontekstual. Jadi Matius 6 ini adalah kelanjutan dari Matius 5, khususnya ayat 48, mengenai kesempurnaan. Berarti berkat yang dijanjikan Allah itu apa? Upah kerajaan surga itu apa? Penyempurnaan, Bapak Ibu. Jadi di hidup di dunia, kita memperoleh penyempurnaan. Kerohanian kita bertumbuh. Itu berkatnya. Dan ketika kita pulang nanti ke langit baru, bumi baru, kita memperoleh kesempurnaan akhir. Jadi proses penyempurnaan di dunia ini adalah berkat yang akan menjadi sempurna seutuhnya pada saat kita pulang nanti. Sesuai Matius 5 ayat 48. Jadi itulah berkatnya. Jangan diharapkan berkatnya itu dompet jadi tebal gitu ya. Kulit jerawatan jadi mulus. Bukan itu berkatnya. Berkatnya adalah proses penyempurnaan rohani. Ya, sebelum kita masuk ke pertanyaan tahap pertama, ya mari kita lanjutkan dulu soal memberi sedekah. Ya. Di sini di ayat 2 sampai ke 4, Tuhan Yesus menyinggung tentang memberi sedekah. Ya, kata Tuhan, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah ibadat dan di lorong-lorong. Nah, ya. Sedekah ini dianggap sangat penting oleh orang Yahudi. Ya, kita bisa melihat dari kitab yang ditulis setelah pembuangan, ya, yaitu kitab Tobit. Ini adanya di Deuterokanonika atau Apokrifa, bukan di Perjanjian Lama kita, ya. Tapi ini kitab tulisan orang Yahudi juga. Jadi kita membaca ini, kita tahu bahwa sedekah itu penting. Tobit 12 ayat 8 sampai 10. Lebih baiklah doa benar dan sedekah jujur daripada kekayaan yang lalim. Memang sedekah melepaskan dari maut dan menghapus setiap dosa. Orang yang melakukan sedekah akan menjadi puas dengan umurnya. Sebaliknya, orang yang berbuat dosa dan lalim menjadi seteru hidupnya sendiri. Lalu tulisan para rabi, Pirkei Avot 1 ayat 2. Simon yang adil adalah seorang yang terakhir dari majelis agung. Dia pernah berkata, dunia ditopang oleh 3 hal. Hukum Taurat, pelayanan di bait Allah, dan tindakan sedekah. Nah, Bapak Ibu, Simon yang adil ini imam besar di zaman Alexander Agung, jadi 300 tahun sebelum Kristus. Dan menurut Simon, ya, sedekah ini adalah salah satu pilar yang menopang dunia. Jadi luar biasa loh sedekah itu, menurut orang Yahudi. Ya, kenapa demikian? Karena orang Yahudi mempunyai kewajiban untuk membayar sedekah. Seperti kita lihat di Ulangan 15 ayat 11. Tolong dibacakan Pak Ferry, Ulangan 15 ayat 11. Ulangan 15 ayat 11. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu.
Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu. Demikian, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Ya, jadi Bapak Ibu di sini orang-orang miskin selalu ada katanya. Kenapa? Dulu di zaman agraris ini, sebelum zaman teknologi maju, kemiskinan itu merupakan masalah yang tersebar luas, terutama di Timur Tengah. Jadi sangat sulit untuk mengentaskan kemiskinan. Dan orang miskin juga sulit sekali untuk meningkatkan taraf hidupnya. Karena itu mereka sangat tergantung pada sedekah. Dan sedekah itu adalah cara bagi orang Yahudi untuk berbagi dan memberikan keadilan kepada sesama yang nasibnya kurang beruntung. Ya, jadi sedekah itu wajib dan itu sangat penting. Di ayat 2 tadi Tuhan Yesus berkata kalau memberi sedekah jangan mencanangkan hal itu. Nah, mencanangkan ini apa sih istilah ini ya? Aslinya dalam bahasa Yunani ditulis salpizo. Salpizo artinya membunyikan sangkakala. Loh. Jadi gini kata Tuhan, kalau kamu memberi sedekah nggak usah diumumkan pakai sangkakala segala kali gitu ya. Masa mesti diuk, ada yang kasih sedekah gitu. Ya, jangan kayak begitulah. Ya, ini sengaja didramatiskan karena orang-orang yang dikatakan munafik itu melakukan itu supaya dipuji orang. Ya, orang-orang munafik itu dalam bahasa aslinya ditulis hipokritis. Hipokritis artinya aktor. Aktor. Aktor Yunani itu kalau di panggung itu pakai topeng Bapak Ibu untuk memerankan berbagai peran. Jadi kalau dikatakan orang munafik itu orang yang pakai topeng. Ya, pura-pura. Pura-pura. Jadi orang-orang munafik melakukan kegiatan agama seperti sedekah. Tujuannya untuk dikagumi dan dihormati. Mereka senang sekali kalau dikagumi dan dihormati. Ya. Maka kata Tuhan Yesus, tujuan mereka adalah supaya mereka dipuji orang. Dan Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Apa upahnya, Bapak Ibu? Upahnya adalah pujian tadi, sanjungan tadi. Mereka udah dapat upahnya. Ya. Jadi kalau kita simpulkan di sini kemunafikan itu apa, Bapak Ibu? Kemunafikan di sini adalah melakukan hal yang benar untuk tujuan yang salah. Melakukan hal yang benar untuk tujuan yang salah. Jadi sedekah itu nggak ada salahnya. Sedekah itu wajib buat orang Yahudi. Ya, di hukum Taurat ada. Tapi kalau melakukan sedekah dengan tujuan yang salah, itu tindakan munafik. Ya, dan tidak akan mendapat berkat dari Allah. Ya, mereka sudah dapat upahnya, sudah dipuji, ya udah selesai. Tidak ada berkat tambahan lagi dari Allah ya, karena dia udah dapat pujian. Begitu kata Tuhan. Baik, kita lanjutkan. Di ayat 3 Tuhan Yesus berkata, kalau kamu memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ya, ini tindakan sedekah secara ekstrim atau secara rahasia. Istilah jangan diketahui tangan kiri, apa yang diperbuat tangan kanan itu berarti apa? Jangan memuji diri sendiri. Jangan berharap memperoleh kembali ketika melakukan sedekah. Jadi bahkan kita pun nggak perlu nepok diri sendiri. Wow, good job, kamu sudah menolong orang lain. Nggak perlu, itu namanya tidak, itu melanggar perintah ini. Jangan diketahui tangan kiri apa yang diperbuat tangan kanan. Nggak perlu muji sendiri-sendiri pun tidak perlu. Pokoknya kita benar-benar lakukan saja tanpa memuji diri sendiri, tanpa berharap apapun. Nah, itu baru namanya
Jangan diketahui tangan kiri apa yang diperbuat tangan kanan. Ya, istilah Yahudinya begitu. Dan selanjutnya Tuhan Yesus berkata, hendaklah sedekah itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat hal yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, coba kita lihat Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Kita sering mendengar ayat ini ya Bapak Ibu ya. Dan Tuhan Yesus juga menggemakan ayat ini. Orang yang memberikan sedekah dengan tersembunyi akan dibalas oleh Bapa. Nah, kalau kita pikir, wah, dibalas apa ya? Saya ngasih kepada orang miskin 10.000, saya akan dibalas 10 juta, begitu. Bukan Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu akan membalasnya seperti apa yang dikatakan oleh Amsal 19 ayat 17, tapi bukan berkat jasmani lagi, bukan. Karena sesuai dengan konteks Matius 5 ayat 48, berkat yang diberikan adalah penyempurnaan kita. Ya. Jadi kita akan mengalami penyempurnaan secara rohani, dan berkat itu tidak dapat dibandingkan dengan kesenangan sesaat akibat pujian orang. Jadi Tuhan Yesus berkata, itu lebih tinggi loh daripada pujian sesaat. Kamu memberikan sedekah, kemudian orang memuji kamu, itu nggak seberapa dibandingkan dengan berkat yang kamu terima dari Tuhan, yaitu penyempurnaan di dunia. Dan ketika kamu pulang nanti, kamu dapat kesempurnaan yang utuh. Ya, jadi berkat rohani itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan berkat jasmani. Baik, next kita akan lanjut ke doa. Ya, dalam Matius 5, 6 ayat 5 dikatakan begini. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Nah, kenapa kau coba? Orang kok bisa berdiri di rumah ibadat, pada tikungan jalan raya mereka berdiri berdoa. Nah, kita harus mengerti Bapak Ibu budayanya. Ya, budaya dan kebiasaan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu punya 3 ibadah harian, doa. Doa harian itu ada 3. Jadi jadwal doanya itu ada 3. Ya, coba kita lihat buktinya di Perjanjian Lama. Mazmur 55 ayat 18 dan Daniel 6 ayat 11. Coba Daniel aja deh, Daniel 6 ayat 11, Pak Ferry tolong dibacakan. Daniel 6 ayat 11. Kalau dalam di software ayat 10 ya tulisannya ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Ya, jelas ya. Jadi orang Yahudi itu berdoa 3 kali sehari sampai sekarang. Ya, jadi kalau di sana nanti ada jam doanya sendiri dan ada azannya juga gitu loh ya. Tapi azannya pakai Shema, ya 3 kali sehari. Nah, nama jam sembahyang Yahudi itu ada 3 nih ya, boleh dihafalin. Yang pertama doa pagi namanya syaharit, syaharit ya. Doa senja namanya mincha. Kemudian doa malam namanya ma'arif ya. Dan kalau kita membaca kisah para rasul, kita mengetahui Bapak Ibu bahwa para rasul pun masih ikut jam doa Yahudi. Ya, jam doa Yahudi. Kalau di zaman modern sekarang nih, doa senja ya minha dan ma'arif doa malam itu bisa dilakukan bersamaan. Tujuannya supaya orang tidak harus datang ke sinagoga 2 kali ya, masa pagi datang, siang datang, malam datang lagi. Jadi minha dan ma'arifnya didempetin aja jadi satu. Banyak yang melakukan begitu sekarang ya. Jadi tiga jam sembahyang ini sangat penting buat orang Yahudi. Orang Yahudi itu berkata begini, doa pagi
ditetapkan oleh Abraham. Ya, doa sore atau doa senja ditetapkan oleh Ishak dan doa malam ditetapkan oleh Yakub. Jadi kenapa ada 3 jam sembahyang ini? Karena bapa leluhur mereka Abraham, Ishak dan Yakub yang menetapkannya. Dan kalau hari Sabat ada perbedaan nih Bapak Ibu ya. Hari Sabat ada doa tambahan, doa keempat yang disebut musaf. Jadi doanya 4 kali. Dan kalau hari raya Yom Kippur ada doa kelima yang namanya Ne'ilah. Jadi doanya 5 kali. Itu jam doa Yahudi. Ya. Jadi Bapak Ibu tahu kalau Tuhan Yesus berkata orang munafik itu berdoa di tikungan jalan raya, artinya mereka berdoa salah satu dari ini. Ya, jadi bukan bukan sembarangan, bukan sembarangan. Wah, kita doa di pinggir jalan. Enggak. Pas kebetulan ketika mereka lewat ada azan, kemudian mereka mau berdoa jam minha misalnya, mereka langsung berhenti, mereka berdoa di pinggir jalan. Itu maksudnya, ya. Jadi bukan nggak ada angin, nggak ada hujan, mereka doa di pinggir jalan. Enggak, ya. Bapak Ibu harus tahu konteks budayanya. Jadi Tuhan Yesus berkata, doa pun dapat disalahgunakan sebagai tindakan kemunafikan. Dengan tujuan apa? Untuk dilihat orang, Bapak Ibu. Untuk dilihat orang. Ya, karena di zaman itu orang-orang Yahudi itu kalau kalau pada jam doa karena ada azannya jadi kedengeran itu jam doa ya. Mereka yang saleh itu akan berhenti lagi dari apa yang sedang dikerjakannya, stop, langsung dia sembahyang. Ya, lagi kerja apapun mereka stop lalu berdoa. Gitu. Doa pribadi diperbolehkan tentunya. Jadi sembahyang sendiri boleh? Boleh. Tetapi orang-orang Yahudi menganggap doa bersama itu lebih baik. Ya, berkatnya lebih besar kalau doanya doa bersama. Apa istilahnya doa berjamaah gitu ya. Itu berkatnya lebih besar. Tapi kalau mau doa bersama itu butuh quorum. Quorumnya disebut minyan. Minyan, bukan minion ya, bukan ya. Minyan, bukan minion. Nah, minyan ini terdiri dari 10 orang dewasa. Jadi kalau mau sembahyang sama-sama, ada jam doa nih, jam minha, harus bersepuluh minimal. Jadi Bapak Ibu tahu ya kenapa Tuhan Yesus punya 12 murid. Tujuannya supaya apa? Kalau ada jam doa, mereka bisa berdoa dimanapun. Karena minimal ada 10 orang. Mungkin yang 2 sedang pergi beli makanan, misalnya begitu. Tapi minimal ada 10 orang. Bisa berdoa dimanapun. Nah, itu salah satu tujuannya Tuhan Yesus punya 12 murid. Ya. Nah, tapi ya kalau kalau kita tahu nih, orang Yahudi itu kalau ke sinagoga pun mereka butuh minyan, harus butuh 10 orang baru bisa sembahyang sama-sama. Di tikungan jalan raya pun begitu, mereka berkumpul 10 orang dalam minyan supaya bisa berdoa bersama. Bapak Ibu bisa lihat di foto-fotonya banyak kok. Mereka doa di pinggir jalan gitu bersepuluh. Ada ya. Nah, masalahnya adalah soal hati lagi. Jadi kalau mereka itu berdoa di pinggir jalan, berame-rame itu bersepuluh, supaya diakui dan dikagumi kesalehannya, maka Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Artinya, ya udah, orang sudah mengagumi kamu, orang sudah memuji kamu, maka kamu nggak usah mengharapkan apa-apa lagi dari Allah. Udah nggak ada berkatnya lagi dari Allah buat kamu, karena kamu sudah dipuji orang. Sudah nggak ada tuh berkat, jangan harapin apa-apa lagi, udah nggak ada berkatnya. Ya, sudah cukup, kamu udah dipuji, itu udah cukup. Udah nggak ada berkat apa-apa lagi. Ya, itu yang dikatakan oleh Tuhan dalam ayat 5. Lalu ayat 6.
Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu bahwa rumah orang Yahudi itu biasanya 2 lantai, ya, dan mereka tidur di lantai atas. Lantai atas itu nggak ada pintunya, Bapak Ibu, ya, nggak ada pintunya. Yang ada pintunya biasanya cuma satu, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu tamion. Bahasa Yunaninya tamion. Artinya kamar yang biasanya digunakan sebagai gudang. Jadi bukan kamar tidur. Kata Tuhan, masuk ke dalam gudang. Karena kamar tidur tidak ada pintunya di zaman itu. Yang ada pintunya itu gudang. Rumah orang Yahudi itu biasanya begitu. Artinya apa? Kalau dikatakan masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Maksudnya adalah masuklah ke dalam gudang. Mencari tempat yang pribadi. Sekalipun tempat itu mungkin tidak nyaman. Gudang itu kan nggak nyaman. Ya, banyak barang, ya, banyak penyimpanan. Mungkin kalau di zaman itu ada makanan ternak, makanan domba, kambing ada di situ. Nggak nyaman. Tapi kata Tuhan, yang penting adalah cari tempat yang private, yang pribadi. Jangan kelihatan orang. Jadi masuknya ke gudang, bukan ke kamar tidur. Ya. Kenapa? Karena keintiman dengan Bapa itu berasal dari hati. Itulah inti doa. Yang terpenting hati, motivasinya yang benar. Itu baru benar. Ya. Dan perhatikan di sini kata Tuhan, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi, ini sesuatu yang indah. Bapa itu bukan hanya menjawab doa, bukan. Tapi Bapa membalas doa ya dari hati yang tulus dengan berkat kerajaan surga. Jadi nggak perlu apa yang kita katakan itu belum, sekalipun itu belum dijawab oleh Tuhan. Begitu kita datang dengan hati yang tulus di tempat yang tersembunyi, Bapa langsung memberikan berkatnya. Apa tuh berkatnya? Penyempurnaan. Berkat rohani yaitu penyempurnaan. Matius 5 ayat 48. Ya. Tapi jangan salah baca loh Bapak Ibu di sini ya. Di sini Tuhan Yesus tidak berkata doa bersama itu tidak boleh. Tadi kan orang-orang Yahudi itu banyak berdoa di pinggir jalan gitu ya, dilihat orang. Bukan nggak boleh, bukan. Yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus adalah pentingnya hati yang tulus. Jika ingin hati tulus, motivasi yang benar, kerendahan hati, masuklah ke tempat yang private, yang pribadi, yang orang tidak bisa melihat, sekalipun tempat itu tempat yang tidak nyaman. Carilah Bapa di sana, di tempat yang tidak nyaman itu. Di tempat yang orang tidak bisa melihatmu, maka kamu akan dapat berkat. Itu kata Tuhan. Ya, hatinya yang benar, hatinya. Karena hati nggak bisa dilihat motivasi kita, tetapi yang penting adalah hatinya yang benar, ya, mencari Tuhan dengan tulus, bukan supaya dilihat orang. Kemudian di ayat 7, sebelum kita masuk ke teks doa Bapa kami ya, di ayat 7, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ya. Bertele-tele dalam bahasa aslinya itu batoloyeo. Batoloyeo. Ini berasal dari nama Raja Kirene yang gagap, yaitu Batus. Jadi nama orang itu sampai jadi istilah batoloyeo ya, karena orangnya, rajanya gagap. Itu cerita yang terkenal, orang-orang Yahudi pun tahu. Jadi istilah batoloyeo itu jangan seperti si Batus, maksudnya begitu. Bertele-tele apa sih maksudnya? Bertele-tele itu mengulangi kata-kata tanpa berpikir, itu namanya bertele-tele. Contohnya, 1 Raja-Raja 18 ayat 26, coba kita lihat. 1 Raja-Raja 18 ayat 26. 1 Raja-Raja 18 ayat 26.
Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya, dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mesbah yang dibuat mereka itu. Ya, di sini kan cerita Nabi Elia melawan nabi-nabi Baal, ya. Dan nabi-nabi Baal itu eh, berapa lama tadi Pak Ferry? Dari apa sampai apa katanya? Dari pagi sampai tengah hari. Tuh, dari pagi sampai tengah hari cuma ngomong, ya Baal, dengarkanlah kami gitu ya. Itulah yang namanya bertele-tele. Jadi kata-kata diulangi tanpa berpikir. Itu saja. Sama dengan di Kisah Para Rasul 19 ayat 24. Ya, itu juga sama. Jadi kalau kita cuma mengulangi kata-kata tanpa berpikir, itu namanya bertele-tele. Ya, jangan seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah tadi itu. Bangsa penyembah Baal, ya, bangsa Yunani, yang kalau dalam bahasa aslinya itu etnikos, etnikos, yaitu istilah yang digunakan oleh Matius untuk menyebut orang-orang non-Yahudi. Jadi orang-orang non-Yahudi itu sering berdoa bertele-tele, diulang-ulang kata-katanya tanpa berpikir. Tujuannya apa sih? Untuk menarik perhatian dewa. Makanya, ya Baal, dengarkan kami. Kalau diulang-ulang terus karena Baalnya tidak menjawab, ya. Jadi mereka mencoba menarik perhatian dewa. Kalau Baalnya nggak dengar, mereka mulai pukul-pukul diri, menyakiti diri. Tujuannya supaya Baal dengar gitu ya, perhatiannya tertarik kepada mereka. Nah, tapi nggak bisa itu dengan Allah. Ya, Allah tidak bisa dimanipulasi dengan cara itu. Dan bahkan Allah tidak tertarik dengan doa yang hanya ritual. Jadi doa yang sudah dijadwal tapi tidak dari hati, itu Allah pun tidak tertarik. Ya, Allah tidak tertarik soal itu. Ya, itulah Allah Israel. Jadi Allah Israel nggak bisa dibohongi dengan hanya tindakan eksternal. Kenapa demikian? Ya, nggak perlu kita panjang-panjang berdoa berulang-ulang kata-katanya, karena di ayat 8 Tuhan Yesus berkata, jangan kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, jadi nggak perlu bertele-tele, Bapamu sudah tahu. Doa itu bukan berarti kita menginformasikan Allah atas kebutuhan kita, bukan. Ya, kenapa? Bapak sudah tahu. Nggak usah kasih tahu dia karena Bapak sudah tahu. Ya, tapi kenapa kok Bapak masih menginginkan kita berdoa? Nah, C.S. Lewis, ya, ini pengarang The Chronicles of Narnia, ya, mengungkapkannya dengan sangat baik. Apa sih tujuan doa? Saya berdoa karena saya tidak bisa menolong diri saya sendiri. Artinya apa? Merasa ketergantungan kepada Allah. Saya berdoa karena saya tidak berdaya. Nah, merasa kita ini lemah tanpa Allah. Saya berdoa karena kebutuhan itu mengalir dia dariku setiap waktu, saat bangun maupun tidur. Loh, kita punya kehausan akan Allah. Doa tidak mengubah Allah. Doa mengubah saya. Itu alasannya kita berdoa. Ini sangat bagus sekali apa yang dikatakan oleh Lewis. Doa tidak pernah mengubah Allah. Jadi jangan harap kita, misalnya Allah mengubah keputusannya karena kita berdoa. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Ya, kalau kita membutuhkan sesuatu, kita berdoa terus-menerus supaya Allah berubah dan kemudian menolong kita. Nggak akan bisa. Karena doa tidak mengubah Allah. Allah itu tidak berubah. Yang berubah siapa? Kita. Jadi dengan berdoa, kita pun diubahkan. Apa? Karakter kita. Keinginan kita. Yang tadinya kita mengingini hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Karena kita berdoa dengan tulus kepada Allah. Maka Allah pun menyadarkan kita bahwa yang diinginkannya itu berbeda. Jadi keinginan kita pun berubah sesuai dengan keinginan Allah. Norma-norma yang kita anggap benar,
berubah karena ternyata kita salah. Allah mengatakan kepada kita bahwa kita salah. Jadi doalah yang mengubah cara pandang kita. Perspektif kita terhadap masalah yang kita hadapi. Tadinya kita berpikir, aduh masalah ini terlalu berat buat saya. Tapi setelah kita berdoa dengan tulus kepada Tuhan, kita merasa, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Masalah ini tidak berat. Nah, doa mengubah saya, bukan mengubah Tuhan. Doa mengingatkan kita bahwa ada Allah Bapa di surga yang selalu beserta dengan kita. Ya, karena kita nggak bisa hidup sendiri, kita butuh Tuhan. Jadi kita harus tahu bahwa doa itu bukan sekadar permintaan searah, bukan cuma minta-minta. Doa itu dialog. Dialog. Kita bukan cuma bicara kepada Allah, kita juga menunggu apa kata Allah. Ya, dan kata Allah itu mengubah kita. Jadi itulah yang perlu kita cari, bukan kita ingin mengubah Allah. Istilah orang biasa push, pray until something happens. Ya, something happens-nya itu kita yang berubah, bukan Allahnya yang berubah. Ya, Allah tidak akan berubah, yang berubah itu kita. Melalui doa Allah mengubah kita. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke teks doa Bapa kami? Silakan Bapak Ibu. Halo, Ko. Ya, Aku silakan, mau Bapak. nanya yang ini Ya. sih, yang tentang berkat penyempurnaan itu. Iya. Tadi kan itu kelihatannya kayak apa ya, abstrak gitu, gak ada penjelasan yang apa sih penyempurnaan itu. Tadi Komar kayaknya bilang penyempurnaan rohani gitu. Nah itu aja sih yang aku highlight kok. Baik. Iya, jadi Pak, apa itu ya? Tunggu dulu. Saya mau bertanya sebentar, Pak. Oh ya, Kalau baik. berdoa itu posisinya bagaimana, Pak? Baik. Apa duduk, sambil tiduran, berdiri? Bagaimana, Pak? Terima Ya, kasih. baik Pak Bangun. Ya, Bagi Oke. Belanda. yang pertama tadi dari Frances ya, doa berkat yang diberikan Tuhan itu adalah penyempurnaan kita. Maksudnya apa? Maksudnya adalah melalui tindakan-tindakan keagamaan ini, baik kita memberikan sedekah, baik kita berdoa, baik kita sesudah ini berpuasa, ada nanti ya, puasa, kita itu dibentuk oleh Tuhan. Kita itu mengalami pembentukan oleh Tuhan. Ya, seperti ini, kalau berdoa, maka kita seharusnya menjadi lebih tahu tentang apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi cara berpikir kita tuh diubah, makin dewasa makin seperti Kristus. Demikian juga pada saat kita memberikan sedekah. Kalau kita memberikan sedekah, maka kita juga merasa bahwa kita ini adalah anak Tuhan yang sudah menerima berkat dari Tuhan, dan oleh karenanya lah saya berbagi ya, menjadi saluran berkat buat Tuhan. Jadi pemahaman-pemahaman seperti itulah yang menjadi berkat untuk mendewasakan kita, untuk menyempurnakan kita. Tanpa kita merasa istimewa, tanpa kita merasa hebat gitu loh. Tapi justru kita merasa dari tindakan ini kita diubah jadi seperti Kristus. Itu berkatnya sebetulnya. Matius 5 ayat 48. Makanya karena ini nyambung dari itu, kesimpulannya nggak bisa enggak gitu loh. Jadi bukannya kita dibalas kalau kita memberikan sedekah lalu dibalas dengan berkat jasmani, enggak begitu sih. Dan untuk Pak Bangun, tentunya doa di dalam kekristenan nggak ada posisi yang tertentu sih Pak. Ya, yang penting kita berdoa dari hati saja. Jadi mau duduk, mau berdiri, nggak masalah sebetulnya. Kita lagi sakit, kita berbaring, tidak masalah. Nggak ada ketentuan tertentu. Ya, kalau orang Yahudi ada posisinya tentunya. Dan mereka kalau berdoa itu baca buku. Jadi bukan seperti kita, ya kebanyakan kita itu spontan doanya. Kalau mereka baca buku, orang Yahudi itu ada buku doanya. Jadi mereka doanya udah pasti gitu loh, bunyinya begitu. Ya, baca buku dia. Ada bukunya. Jadi berdoa itu kalau orang Yahudi baca. Kata-katanya memang harus begitu. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa semesta alam, begitu pasti begitu. Ya. Udah ada bukunya Pak, harus dibaca kalau orang Yahudi. Jadi mereka rata-rata berdiri pakai ini nih, pakai talit nih.
Ya, nggak boleh sembarangan. Jadi mereka harus pakai ini penutup kepala gitu, harus pakai. Ya. Tuhan Yesus pun dulu begitu. Ya, ada lagi? Sama, Ya, Pak, silakan Pak Ferry. kalau orang Yahudi itu berdoanya baca buku, apakah doa pagi, doa senja, dan doa malam itu isi sama atau beda, Pak? Teksnya beda, tapi dibaca. Oh, Teksnya beda. Iya. teksnya beda ya? Iya, teksnya beda. Tapi dibacakan dan dinyanyikan kayak ngaji. Oke, Iya. kasih Pak. Iya. Pak Mak, Ya, tanya silakan. pada waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, berarti Tuhan Yesus itu baca doa juga kayak orang Yahudi. Iya, ada kata-kata yang sudah dihafal. Kalau zaman dulu orang itu kebanyakan hafal. Kalau zaman sekarang mereka banyak baca gitu. Kalau zaman dulu karena banyak sekali orang Yahudi yang tidak bisa membaca gitu ya. Jadi budaya mereka lebih ke menghafal. Jadi kalau kita katakan apakah Tuhan Yesus menghafal kata-kata doa Yahudi, saya kira iya. Karena itu budaya mereka. Ya, jadi ada kata-kata yang pasti diucapkan gitu loh. Sekalipun ada Tuhan Yesus berkata juga gitu ya, janganlah kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Nah itu doa pribadinya. Ya, jadi nggak Tuhan Yesus berjam-jam cuma berdoa itu aja enggak. Pasti ada kata-kata doa Yahudi yang diucapkan olehnya. Oke, Pak Mak, makasih. Oke. Ya kita lanjut dulu ke doa Bapa kami ya, Bapak Ibu, doa Bapa kami. Doa Bapa kami ini ada di Matius 6 ayat 9 sampai 13 ya, dan ini sudah sering kita bacakan dan kita banyak dari kita juga sudah menghafalnya. Sebetulnya yang perlu ditegaskan sebelum kita belajar doa Bapa kami, doa Bapa kami itu bukan perintah untuk berdoa. Ya, melainkan ini adalah ajakan untuk berbagi dalam kehidupan doanya Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau orang-orang berbahasa Inggris kan berkata doa Bapa kami itu the Lord's Prayer gitu kan. Ya. Nah, saya pernah baca buku yang mengatakan itu nggak tepat, bukan the Lord's Prayer. Karena Tuhan Yesus tuh mengajak murid-muridnya berbagi dalam kehidupan doanya. Jadi harusnya bukan the Lord's Prayer, harusnya the Disciples Prayer. Ya, jadi doa para murid sebetulnya bukan doa Tuhan. Karena Tuhan mengajak para muridnya berdoa begini. Doa murid harusnya, ya. Dan bukan untuk diulangi secara terus-menerus. Jadi bukan berarti setiap kali kita berdoa, kita harus berdoa doa Bapa kami. Kalau begitu, maka ini melanggar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelumnya, yaitu jangan bertele-tele, jangan diulangi tanpa kamu mengerti apa maksudnya. Ya, itu adalah yang namanya bertele-tele. Jadi nggak setiap kali berdoa kita harus mengucapkan doa Bapa kami. Enggak. Ya, karena sesungguhnya doa Bapa kami ini mengandung tema teologis, yaitu kesatuan pengajaran Yesus. Jadi doa Bapa kami ini sebetulnya lebih berupa formula kehidupan bagi orang percaya, bukan sekadar kalimat doa. Karena ini ada pengajaran Yesus yang dimasukkan ke dalam doa itu. Ya, dan itulah yang membuat doa ini jadi istimewa. Nah, ini teks aslinya doa Bapa kami ya. Teks aslinya doa Bapa kami. Pater imono endis uranis ayasteto tonomasu, elfeto ivasiliasu, yenifito tothelimasu, osenurano kepitisis. Tonarton imon tonepiusion dos imin simeron, keafes imin taofili mata imon, oskeimis afeikamen tes ofiletes imon. Kemi esinengis imas ispirasmon alarise imas apotoponiru. Biasanya yang terakhir ini doksologi dinyanyikan. Otisu estini Basilia kei dinamis kei doksa. Tu patros ke tu iu ke tu ayu pneumatos nin ke ai ke istus eonas ton eonon. Amin. Gitu kalau di gereja ortodoks ya. Jadi cara bacanya begitu, Bapak Ibu ya. Ini bahasa Yunaninya, tapi kalau di belakang nih di background ini ada doa Bapa kami dalam berbagai bahasa di gereja Pater Noster di Yerusalem. Ada bahasa Indonesia,
Ada bahasa Betawi, ada bahasa Jawa, banyak lah itu ya. Bahasa-bahasa yang suku-suku pun ada di sana. Jadi doa Bapa kami salah satu yang paling banyak diterjemahkan. Bapak Ibu perlu tahu bahwa doa Bapa kami ini bukan khas ajaran Kristen. Nah, ini baru tahu kali ya. Doa Bapa kami itu bukan ciptaan Tuhan Yesus saja, bukan. Itu bukan khas ajaran Kristen. Karena orang Yahudi dari dulu sudah menggunakan doa dengan kalimat yang bunyinya mirip. Ya, maka kita bisa katakan bahwa doa Bapa kami ini berasal dari liturgi Yahudi, bukan benar-benar baru diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi orang Yahudi doanya juga mirip begitu. Contoh nih, Avinu Malkeinu itu selalu dibacakan ya. Ini sering sekali dibacakan oleh orang Yahudi. Bapa kami, Raja kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sama kan? Amida, ini bukan nama orang ya, ini namanya doa Amida. Kami akan memuliakan namamu di dunia ini, seperti di surga yang tinggi. Berkat pagi, nah ini kalau ini setiap pagi nih dibacakan. Setiap pagi, di berkat pagi. Janganlah membawa kami ke dalam dosa dan pelanggaran, kesalahan, pencobaan, dan aib, agar yang jahat tidak berkuasa atas kami. Coba, sama ini dengan doa Bapa kami, Bapak Ibu. Jadi orang Yahudi emang doanya begitu. Ini bukan khas diajarkan oleh Tuhan Yesus, bukan. Orang Yahudi memang doanya begitu. Jadi Tuhan Yesus itu menggunakan doa Yahudi ya dengan disesuaikan dengan ajarannya, apa yang pokok yang harus dipahami oleh pengikutnya, yaitu kita orang-orang Kristen. Inilah inti dari ajaran Tuhan untuk kita lakukan sebagai formula kehidupan. Ya. Ayat 9. Tuhan Yesus berkata, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, istilah Bapa ini pun gak khas Kristen. Karena orang Yahudi itu biasa memanggil Allah dengan sebutan Avinu, Bapa kami. Jadi orang Yahudi juga memang memanggil Allah kalau berdoa, Bapa kami. Memang begitu. Tapi Tuhan Yesus punya sebutan yang lain ya. Di Matius 11 ayat 27, Tuhan Yesus memanggil Allah dengan sebutan Bapakku. Nah itu baru beda. Orang Yahudi nggak menyebut Allah itu Bapakku. Bapa kami, bukan Bapakku. Ya, karena Tuhan Yesus punya relasi yang khas dengan Allah. Karena dialah anak Allah yang tunggal. Makanya dia berani di depan umum mengatakan Allah itu Bapakku. Nah, tapi kalau kita, ya kita mengatakan Bapa kami. Gitu, ya. Dengan memanggil Allah sebagai Bapa kami, Yesus berbagi kerajaan surga dengan para pengikutnya. Sehingga kita pun beroleh relasi dengan Bapanya Tuhan. Dan kita pun boleh memanggilnya Bapa. Nah ini yang istimewa. Jadi karena Tuhan Yesus punya hubungan yang khas, dia menyebut Bapa itu Bapakku. Maka bukan cuma orang Yahudi loh. Semua kita pengikutnya yang bukan orang Yahudi pun beroleh relasi dengan Bapa di surga. Makanya kita pun boleh memanggil Allah Bapa itu sebagai Bapa. Roma 8 ayat 15. Coba Pak Ferry, Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Ya, jadi dengan kita memperoleh Roh Kudus, kita pun boleh berhak memanggil Allah sebagai Bapa. Bukan karena kita orang Yahudi loh, tapi karena kita pengikut Kristus. Ya, itu relasi yang khusus buat pengikut Kristus. Dan kalau kita mengatakan Bapa kami, itu berarti orang percaya mempunyai Bapa yang sama. Kita semua ini Bapanya sama, Allah. Dan relasi kekeluargaan, karena kita menyebut kami, Bapa kami. Kita semua ini keluarga. Semua orang percaya itu keluarga. Ya, entah kita sadar atau enggak, tapi seharusnya kita sadar. Karena itulah visi gereja kita membangun keluarga kerajaan surga. Karena kita semua ini keluarga. Ya, Bapanya satu. Dan Yesus itu yang sulung. Nah, ini juga kita harus tahu nih. Yesus itu adalah anak sulung dari banyak saudara. Kita semua saudara, tapi yang sulung adalah
Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 29 ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi sulung di antara banyak saudara. Ya, jelas ya. Jadi Tuhan Yesus itu yang paling utama, yang sulung di antara banyak saudara. Karena kalau nggak demikian, nanti kita menganggap Tuhan Yesus sama aja. Karena Tuhan Yesus mengatakan Bapa, kita juga mengatakan Bapa. Ya, beda. Tuhan Yesus itu yang sulung dari banyak saudara. Ya, itu harus kita pahami. Artinya yang paling utama dari kita semua. Nah, itulah sebutan Bapa kami, ya, yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Nah, ini juga nggak sesuatu istilah yang aneh, Bapak Ibu, karena di doa Kadish, ini doa Yahudi, dikatakan Yitgadal ve Yitkadash Shmeraba, artinya ditinggikanlah dan dikuduskanlah namanya yang agung. Nah, sama, ya, orang Yahudi juga mengatakan sama, dikuduskanlah namamu, sama. Itu nyanyian Yahudi dalam ibadah yang sangat penting. Dan nyanyian Kadish ini cuma boleh dinaikkan oleh minyan. Jadi kalau nggak ada 10 orang nggak boleh nyanyi ini. Ya, ini penting loh. Nyanyian yang sangat penting. Dan di sini dikatakan ditinggikanlah dan dikuduskanlah namanya yang agung. Jadi kita harus tahu bagi orang Yahudi, nama itu pribadi. Jadi bukan namanya Tuhannya yang dikuduskan, namanya bukan. Pribadi Allahnya itu yang diwakili oleh namanya. Ya, menguduskan nama Allah itu berarti memuja Allah, menghormati Allah, mengagungkan Allah, dan meninggikan Dia. Itulah yang sebetulnya dimaksud dalam Dekalog. Ya, Ulangan 5 ayat 7 sampai 11. Ya, jadi perintah pertama dalam Dekalog, 3 perintah pertama dalam Dekalog itu sebetulnya berarti menguduskan nama Allah. Itulah sebabnya orang Yahudi tidak berani menyebut nama Allah sampai sekarang. Ya, sampai kita juga nggak tahu sebetulnya nama Allah yang benar tuh bacanya bagaimana. Ya, para ahli hanya bisa memperkirakan namanya Yahweh, tapi nggak ada yang pasti Bapak Ibu, karena orang Yahudi sendiri sudah tidak tahu menyebut nama Allah itu bagaimana. Ya, penyebutan yang benar tuh hilang. Jadi belum tentu Yahweh, mungkin Yahweh gitu. Mungkin kita nggak tahu. Ya, penyebutan yang benarnya sudah hilang. Kenapa demikian? Karena mereka menghargai nama itu sehingga tidak berani menyebutnya. Karena di Dekalog dikatakan jangan menyebut nama Allahmu dengan sia-sia. Jadi mereka nggak berani menyebut nama Allah. Tapi yang paling penting di sini adalah menguduskan nama Allah itu tunduk kepada otoritas dan kuasa Allah yang ada dalam namanya itu. Jadi nama Allah kan berkuasa. Kalau kita menguduskan nama Allah, kita tunduk kepada nama Allah. Tunduk kepada otoritas dan kuasa Allah. Dan nama Allah bagi orang percaya itu istimewa. Waktu kita dibaptis, ya, Tuhan Yesus mengajar untuk menggunakan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Betul nggak? Siapa yang dibaptisnya nggak pakai nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Ya. Kalau kita dibaptis dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berarti kita, orang percaya, harus tunduk kepada otoritas dan kuasa Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, itulah artinya kita mengatakan dikuduskanlah namamu. Kita harus tunduk sama Allah Tritunggal. Ya, itu artinya dikuduskanlah namamu. Baik, ada pertanyaan dulu untuk dikuduskanlah namamu, Bapa kami yang di surga. Silakan. Ya. Shalom Pak Mar. Shalom, silakan. Ya, Ya. Pak Wardes, silakan. Terima kasih Pak Mar. Minta maaf sebelumnya, mungkin pertanyaannya tadi saya telat buat buka speaker. Iya. Masih yang penjelasan yang sebelumnya Pak Mar. Iya, baik. Berkaitan dengan kalau Tuhan Yesus ngajar, seringkali kan dia menggunakan berat
gitu-gitu ya Pak Mas ya. Apa contoh misalnya kayak buah gitu untuk mengartikan metaforanya itu adalah perbuatan. Nah, yang menarik apakah setiap kata-kata di sini satu contoh saya mau ngambil yang tadi di sebelumnya yang masuklah ke dalam kamar tameon ya tameon. Tamion, ya. Apakah harus diartikan dengan lurus-lurus gitu aja atau memang apakah ada uh, arti yang sebenarnya lebih dalam lagi gitu dari sekedar kita ngerti lurus-lurus seperti itu. Ya. Seperti itu Pak Mark. Karena contoh ya Pak Mark, tadi kan tameon itu diartikan sebagai kamar yang biasa digunakan sebagai gudang. Saya juga sempat lihat di kamusnya itu juga dibilang storage chamber ya, tempat penyimpanan, atau kata lain juga bisa dibilang tempat perbendaharaan gitu ya. Yang uniknya tempat perbendaharaan juga itu juga menjadi kayak apa ya, kayak metafora juga. Alkitab kalau saya lupa tepatnya ini, tapi saya dikoreksi kalau saya salah. Hati itu juga dikiaskan sebagai tempat pendahara seperti itu. Iya. Untuk kamar ini, tamion ini juga saya lihat itu diterjemahkan sebagai inner chamber. Iya. Tempat yang paling pojok di belakang seperti itu. Nah, terus saya pernah baca dapat di satu literatur masih di aplikasi Sabda sih Pak Mat. Iya. Yang menerangkan arti kata firman dalam bahasa Ibrani itu adalah davar. Davar, ya. Iya. Nah, dalam perspektif Yahudi yang menarik itu dijelaskan di sini di literatur ini, orang Yahudi itu ngertinya ini mengenai hal-hal yang ada di belakang, gitu. Ada di dalam kamar ini di belakang. Suatu pengertian yang merefer atau yang merujuk kepada ya kamar di belakang, yaitu merepresentasikan tempat Maha Kudus, ruang Maha Kudus. Ya. Seperti itu Pak Mar. Oke. Jadi nggak tahu sih apakah ini cuman kayak saya cuma cocokologi atau gimana, tapi apakah kan menariknya gitu ya, dalam setiap ajarannya Tuhan Yesus tuh dia tuh pakai metafora gitu. Iya. Nah, salah satu contoh lain mungkin yang bisa saya kasih contoh kayak dia katakan terus bahwa aku akan mengaruniakan kunci kerajaan surga. Ya, kita tahu bersama kan, kita tahu bersama kan itu kan perkataannya itu Tuhan Yesus kasih kunci kan, tapi kita ngerti ya itu Tuhan Yesus nggak ngasih kunci dalam bentuk fisik. Ngasih kunci beneran gitu ya. Iya. Yang cuma sebuah metafora yang saya mengerti ya, itu artinya Petrus dapat kepercayaan gitu loh. Jadi bagi saya pengertiannya itu next level, naik kelas gitu loh. Yang sebelumnya kita menjadi orang percaya, menariknya sekarang Tuhan Yesus balik mempercayakan kita. Itu menurut saya ya Pak ya, arti dari sebuah kunci, artinya kita tuh bisa dipercaya akhirnya sekarang. Yang sebelumnya kita posisinya mempercayai Tuhan, tapi yang lebih menarik lagi akhirnya kita posisi sekarang pun bisa dipercaya Tuhan. Nah, kayak begitu ya. Mungkin pertanyaan saya itu Pak di sini Pak, yang tameon ini Pak, kamar apakah bisa saja pengertiannya seperti itu atau bagaimana Pak? Terima kasih. Oke, thank you Pak Wardes. Ya, di sini ya orang-orang yang mendengarkan Tuhan Yesus itu memahami tamion itu apa. Itu yang paling penting gitu ya. Jadi mereka tahu bahwa di rumah mereka yang namanya tamion itu gudang. Mereka cuma tahu itu sih. Karena kamar tidur mereka tuh nggak ada pintunya. Kan Tuhan Yesus berkata, masuk ke tamion, tutup pintunya. Kamar tidur mereka nggak ada pintunya. Yang punya pintu cuma gudang gitu. Ya, dan itu tempat yang nggak nyaman sebetulnya karena barang-barangnya banyak, ya. Biasa mereka nggak punya tempat lain untuk nyimpan barang-barang pribadi. Kan rumah-rumah orang Yahudi yang sederhana itu sebetulnya kecil, ya, sempit. Jadi sebelahnya tamion itu kandang domba biasanya.
Jadi tempat yang nggak nyaman. Jadi kalau kita lihat apa sih Tamion, bukan ruang Maha Kudus tentunya ini, karena ini kan dianggap rumah. Di dalam rumahnya si orang Yahudi itu ruang yang paling pribadi yang orang nggak mau masuk karena sempit, banyak barang, itu gudang. Jadi sebetulnya kata Tuhan, cari tempat yang paling pribadi yang orang nggak lihat, sekalipun tempat itu nggak nyaman. Nah, disitulah kamu berdoa. Jangan cari tempat yang dilihat orang lain. Jadi kepribadian, keprivatean itulah yang diartikan oleh Tuhan. Sebenarnya simpelnya begitu aja. Jadi bukan kamar tidur. Biasa kan kita menganggap masuk ke dalam kamar, oh kamar tidur gitu. Enggak, sebetulnya kamar di mana tidak ada orang, kamu sendirian yang di situ. Sekalipun tempat itu tidak nyaman. Maksudnya begitu, Pak Wardes ya. Ya, baik Pak Mas, terima kasih. Oke, sip. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ya sekarang. Ayat 10. Datanglah kerajaanmu. Nah, datanglah kerajaanmu, ternyata ini juga ada di nyanyian Kadish. Ya. Ve'yamlich malchuteh. Ya, kiranya kerajaannya berdiri. Jadi doa Bapak kami ini memang sudah jadi doanya orang Yahudi sejak zaman dulu. Ya, memang ada kalimat ini. Tapi pengertiannya beda. Orang Yahudi itu berharap Mesias datang untuk menghadirkan kerajaan surga. Ya, mereka berharap Mesias datang mengenyahkan penjajah. Ya, Romawi diusir oleh Mesias, lalu kerajaan Israel seperti zaman Daud dan Salomo kembali berdiri. Itu harapan mereka kalau mereka mengatakan kerajaan Allah, kerajaan surga itu datang. Jadi kerajaan surga itu bagi orang Yahudi adalah kembalinya kejayaan kerajaan Israel. Ya, itu buat orang Yahudi. Tapi buat Tuhan Yesus beda. Kenapa? Karena dengan kehadiran Yesus, kerajaan surga itu sudah datang di dunia, sudah dibawa oleh Tuhan. Maka buat orang percaya, datanglah kerajaanmu itu adalah ajakan untuk ikut dalam gerakan kerajaan surga yang dibawa oleh Yesus. Bagaimana cara ikut dalam gerakan kerajaan surga? Kita menghadirkan kerajaan surga itu melalui hidup kita di dunia. Ya, jadi sekalipun kita tahu bahwa kerajaan surga baru akan datang secara utuh dalam bentuknya yang paling nyata itu ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tapi kita ini sudah jadi warga kerajaan surga, maka kita harus menghadirkan kerajaan surga itu dalam hidup kita di dunia. Tunjukkanlah bagaimana hidup sebagai warga kerajaan surga. Gaya hidup kerajaan surga seperti apa? Sikap hidup, cara hidup orang warga kerajaan surga itu seperti apa? Kalau kita berkata datanglah kerajaanmu, itulah tanggung jawab kita. Warga kerajaan surga di dunia ini. Ya, itu maksudnya Bapak Ibu. Dan buat orang Kristen di zaman abad pertama ada doa yang mirip, yaitu Maranatha. Ya, kita sering kan mendengar istilah ini Maranatha. Artinya datanglah Tuhan kalau dalam bahasa Aram ya. Kenapa ada doa Maranatha? Karena Tuhan Yesus sudah mengawali kerajaan surga dengan datangnya pertama kali ke dunia. Dan dia akan datang kembali untuk membawa manifestasi akhir dari kerajaan itu. Jadi kita sebagai warga kerajaan surga menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua untuk membawa manifestasi akhir kerajaan surga dalam bentuk yang nyata. Maka orang-orang Kristen mula-mula berdoa, Maranatha. Ya, datanglah Tuhan artinya. Ayat 11 selanjutnya, masih ayat 10, sorry. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita tahu bahwa Allah kita memerintah secara absolut mutlak di surga. Sehingga surga itu mengalami kehendak Allah yang sempurna. Ya, itulah dikatakan kehendakmu di surga. Kalau kita berdoa-doa Bapa kami,
jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Arti singkatnya adalah kita berharap agar bumi mengalami pemerintahan Allah sehingga kehendaknya yang sempurna juga dialami di bumi. Kehendak Allah itu kan sempurna di surga. Kita berharap supaya kehendak yang sempurna itu dialami juga di bumi. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, buat kita orang percaya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus taat sepenuhnya pada kehendak Bapa. Ya, Yohanes 4 ayat 34. Coba Yohanes 4 ayat 34 Pak Ferry, biar kita jelas ya kenapa Tuhan Yesus taat sepenuhnya pada kehendak Bapa. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, jadi Tuhan Yesus itu melakukan kehendak Bapa dan menaatinya secara sempurna. Dia menginginkan kita para pengikutnya melakukan kehendak Bapa juga, sama. Dan kita harus setia kepada kehendak Bapa dalam hidup kita. Sehingga orang percaya kita semua menjadi saksi bahwa kehendak Allah yang sempurna itu dapat dialami di dunia, di bumi saat ini. Bagaimana caranya? Melalui kita. Jadi kitalah saksi kehendak Allah yang sempurna, karena kita pun setia dan melakukan kehendak Allah. Jadi kalau kita mengatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, maksudnya adalah kitanya ini harus melakukan kehendak Allah. Seperti warga kerajaan surga, karena warga kerajaan surga itu sempurna kehendak Allahnya, maka kita pun di bumi harus melakukan kehendak Allah. Supaya kehendak Allah dialami oleh bumi sekarang juga. Ya, jadi carilah kehendak Allah kalau begitu. Ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, ini ya. Makanan aslinya itu artos, artinya roti. Jadi roti kami, nah, sebetulnya ya. Roti ini kalau bagi orang Yahudi mewakili kebutuhan jasmani dan rohani. Jadi bukan cuma kebutuhan jasmani saja, kebutuhan rohani pun termasuk dalam apa yang mereka sebut artos, roti. Secukupnya itu dalam bahasa aslinya bukan secukupnya. Ya, itu terjemahan bahasa Indonesia. Bahasa aslinya itu epiousios, epiousios. Artinya diperdebatkan. Jadi para ahli pun tidak sepakat kata epiousios itu artinya apa. Tapi kemungkinan yang paling benar seperti kata yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, give us today our daily bread, gitu kan? Kalau bahasa Inggrisnya. Jadi kemungkinan yang paling benar si epiousios itu artinya untuk hari ini saja. Jadi seharusnya doa Bapa kami itu berbunyi, berikanlah kami pada hari ini makanan kami ya untuk hari ini saja. Itu epiousios. Ya, makanya dalam bahasa Indonesia diterjemahkan secukupnya, tapi itu sudah tafsiran. Ya, sudah tafsiran. Sebetulnya epiousios. Jadi kemungkinan makanan kami yang secukupnya itu adalah makanan untuk hari ini saja. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus ini sedang menggemakan mana di padang gurun di Perjanjian Lama yang hanya turun sekali setiap hari. Jadi dengan berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Tuhan Yesus ingin orang percaya mengandalkan Allah untuk kebutuhan harian, baik kebutuhan jasmani maupun rohani, dan terus membangun hubungan dengan Allah secara sadar. Ya, jadi kita bukan berdoa kepada Tuhan, Tuhan, Bapak, berikan kami makanan yang sebanyak-banyaknya. Enggak begitu. Ya, berikanlah makanan buat kami yang cukup buat 1 tahun. Enggak begitu. Makanan yang cukup untuk hari ini. Kenapa? Supaya besok kita datang lagi kepada Tuhan. Kita minta lagi makanan untuk hari besok. Ya kan? Kalau kita cuma minta untuk hari ini, maka kita mengandalkan Allah untuk kebutuhan harian. Ya. Jadi persis seperti kata C.S. Lewis tadi, aku datang kepada Allah karena aku ini tidak berdaya. Orang yang hebat aja berkata dirinya tak berdaya loh. Jadi
kalau kita berdoa makanan kita hari ini, kita datang kepada Tuhan dengan menyadari diri kita ini tidak berdaya dan kita mengandalkan Dia. Maka besok kita datang lagi kepada Tuhan karena kita sama, tetap tidak berdaya. Jadi ini mengajar kita untuk rendah hati, Bapak Ibu. Sekalipun selalu ada makanan di meja makan kita, selalu setiap hari ada makanan, tapi kita tetap merasa diri kita tergantung kepada Allah. Itu yang paling penting. Sekalipun kita punya uang, sekalipun kita punya makanan, kita tetap tergantung kepada Allah. Sehingga kita bisa menjalani hidup ini one day at a time, gitu ya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, silakan Pak Stanley. Iya Pak Mat. Saya mau tanya sebenarnya yang sesi sebelumnya ya tentang pembukaan tadi awalnya Bapa kami yang di surga. Nah, saya mau tanya ini kan kita menggunakan kata kami di sini kan ya? Iya. Kami. Nah, kok saya cek di Alkitab Sabda di Google itu kan lengkap tuh, ada berapa versi, ada bahasa Yunani segala macam. Nah, memang itu kan plural ya. Iya, paterimon. Ya, betul. Kata jamak. Nah, tadi saya ada miss sedikit dari pemaparan ini, cuma saya baca hanya Tuhan Yesus yang boleh mengatakan Bapakku. Apa karena itu atau karena sebenarnya doa ini sebenarnya bersifat komunal ya? Karena di belakangnya kan juga ampuni kesalahan kami, bukan ampuni kesalahanku. Ya. Kenapa selalu menggunakan kami? Padahal Tuhan Yesus menyarankan kita berdoa secara individu kan. Individu sebelumnya. Secara private ya. Secara private. Ya, tapi kata-kata yang dipilih itu menggunakan kami. Ya, baik. Makasih Pak Stanley. Iya, betul. Sebelumnya ini orang bisa berpikir, wah kalau gitu kontradiksi dong ya, karena Tuhan Yesus sebelumnya mengatakan berdoalah, masuk ke dalam tamion, masuk ke dalam gudang, kamu berdoa sendiri, tapi kok sesudahnya berdoa Bapa kami. Jadi sebetulnya ini bukan kontradiksi. Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa orang percaya pun harus berdoa komunal, bukan cuma berdoa sendiri. Ya, karena ibadah orang Kristen mula-mula itu sama dengan ibadah Yahudi. Jadi kalau orang-orang Yahudi punya minyan, zaman dulu para rasul juga punya minyan, sama. Ya, kalau tidak diusir oleh orang Yahudi, kita semua tetap Yahudi. Jadi sama sebetulnya. Doa bersama tetap disarankan. Kalau orang Yahudi itu selalu mengutamakan doa bersama karena berkatnya lebih besar menurut mereka. Ya, sebetulnya tidak dilarang oleh Tuhan Yesus, tapi dengan mengatakan masuklah ke dalam kamar, maksudnya adalah hatimu lah yang terpenting. Bukan supaya kamu dilihat orang, tapi hatimu yang tulus. Dengan hati yang tulus itu datang kepada Bapa. Sekalipun kita beramai-ramai datang kepada Bapa, asal kita punya hati yang tulus dan tidak mencari pujian orang, maka Tuhan akan menerima dan memberkati kita dengan doa itu. Ya, jadi doa bersama tetap disarankan oleh Tuhan. Nggak masalah, tapi hatimu yang benar. Dan istilah Avinu itu kan Bapa kami itu sudah menjadi istilah yang umum dipakai oleh orang Yahudi. Maka Tuhan Yesus pun menggunakan istilah yang sama itu, Pak Stanley ya, Bapa kami. Emang orang Yahudi selalu memanggil Tuhan dalam doa itu ya Bapa kami. Memang begitu. Jadi memang ini doa bersama, doa komunal, ya. Karena ini doa yang ditujukan buat pengikut Kristus, doa murid, bukan doa Tuhan, gitu ya. Doa murid. Jadi kita ini diajarkan Tuhan untuk hidup dengan gaya hidup yang ada di doa Bapa kami. Ya, betul. Ini komunal jadi nggak masalah. Ya, demikian ya Pak Stanley ya. Oke Pak, thank you. Oke. Ayat 12 mengatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya. Ini menggemakan apa yang ada di Deuterokanonika juga, ya, kitab yang ditulis di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sirach 28 ayat 2. Ampunilah kesalahan kepada sesama orang, niscaya dosa-dosamu pun akan dihapus juga jika engkau berdoa. Ya. Jadi Tuhan Yesus juga menggemakan apa yang ditulis oleh Sirach. Ya. Nah,
orang Yahudi sering menggunakan pernyataan seperti ini. Kamu ampuni orang lain, maka dosamu akan diampuni oleh Allah. Itu orang Yahudi sangat biasa mengatakan itu di zaman Tuhan Yesus. Nah, kesalahan dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah ta'ofilimata. Ta'ofilimata, artinya utang. Jadi dosa itu di sini adalah utang. Makanya kalau dalam bahasa Inggris dikatakan forgive us our debts. Ya. Kesalahan itu utang. Dosa kita itu utang kita kepada Allah karena kita sudah melanggar dan tidak taat kepada Allah, maka kita berutang kepadanya. Ya. Karena memang orang Yahudi mendoakan hal yang sama, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Itu orang Yahudi juga sama doanya begitu. Tapi Tuhan Yesus punya perbedaan, yaitu Yesus berperan dan berkuasa dalam pengampunan dosa. Ini yang nggak ada nih di Yahudi ya. Coba kita lihat Matius 26 ayat 28 Pak Ferry. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, jadi Tuhan Yesus tuh berperan dalam pengampunan dosa, sementara orang Yahudi nggak punya juru selamat. Itu yang membedakan. Jadi, seperti diajarkan nanti oleh Tuhan Yesus, pengampunan kepada sesama itu bukti bahwa seseorang telah diampuni oleh Allah. Jadi kita ini sudah diampuni oleh Allah, makanya kita mengampuni orang lain. Ya. Jadi cara berpikirnya harus dibalik. Jangan seperti orang Yahudi. Sekalipun kalimatnya mirip seperti doa orang Yahudi, cara berpikirnya berbeda. Jadi kita tuh harus membaca ayat 12 ini begini. Kita sudah diampuni oleh Allah. Allah sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Maka kita pun harus mengampuni sesama. Jadi bacanya begitu. Karena kita sudah diampuni oleh Allah, maka kita pun harus mengampuni sesama. Sehingga artinya apa? Kalau kita tidak mengampuni sesama, berarti kita belum mengalami pengampunan oleh Allah. Coba. Ya. Dengan kata lain belum bertobat. Dengan kata lain, belum jadi anggota kerajaan Allah. Kalau orang yang tidak mengampuni, itu belum jadi anggota kerajaan Allah. Jadi buat orang Kristen malah jadi berat ini. Kalau kamu nggak mengampuni, kamu nggak jadi anggota kerajaan Allah. Belum merasakan pertobatan dari Tuhan. Ya, makanya ayat ini tuh jadi salah satu tema sentralnya yang nanti diulangi lagi oleh Tuhan Yesus. Ya, pengampunan itu adalah bukti bahwa kita sudah diampuni. Itu yang terpenting. Orang yang tidak mengampuni sesungguhnya belum diampuni oleh Allah. Pak Mak, mau tanya dong, Pak Mak. Ya, silakan. Ada satu kasus yang sekarang ini lagi rame ya, Pak. Iya, Pak. Nah, itu yang satu pihak mengatakan bahwa saya sudah mengampuni apa yang sudah anak kamu lakukan kepada anak saya. Iya. Tapi karena kita tinggal di negara hukum, maka hukum akan terus berjalan gitu. Itu kalau kayak gitu gimana, Pak? Makasih, Pak. Baik. Oke, ya. Ya, ini sering terjadi betul yang seperti Pak Adi sampaikan ya. Nah, kita harus mengerti pengertian mengampuni itu apa. Kalau Allah mengampuni kita, artinya apa sih? Artinya bukan berarti Allah tidak mengakui bahwa kejadian itu ada, bukan. Tetapi hal tersebut sudah tidak menjadi masalah. Artinya begitu. Demikian pula kita mengampuni orang lain, bukan menyangkal bahwa kesalahan itu terjadi, bukan. Kita mengakui kesalahan itu terjadi. Tetapi itu sudah tidak mengganggu kita. Tidak mengganggu emosi kita. Ya. Jadi ginilah contohnya, ginilah. Paling sering terjadi itu begini Bapak Ibu. Misalnya gini ya, ada seorang katakan keluarga kita lah ya. Keluarga kita bersalah kepada kita. Pernah dalam bisnis gitu ya,
menipu kita gitu ya, sehingga kita udah ogah berbisnis dengan dia lagi. Misalnya gitu ya. Ya. Tapi karena kita tahu kita harus mengampuni dia, maka kita mengampuni dia sekalipun dia tidak minta maaf sama kita. Nah, katakan ada acara keluarga dan kita tahu orang yang bersalah kepada kita itu pasti datang. Oke. Pertanyaannya, kita datang nggak? Nanti kalau kita berkata, gua nggak mau datang nanti ketemu dia, nanti gua kesel lagi. Artinya itu belum mengampuni. Ya, karena mengampuni itu berarti kita tidak menyangkal kesalahan dia. Tapi itu sudah tidak jadi masalah buat kita. Maka harusnya kalau kita mengampuni, datang aja. Ketemu dia, halo, apa kabar? Tetap baik. Nah, itu namanya mengampuni. Tapi orang tanya sama kita, bukannya dia pernah nipu kamu? Dia bilang, iya betul. Tapi itu sudah tidak jadi masalah lagi buat saya. Itu baru namanya mengampuni. Nah, kalau demikian, tindakan hukum dan sebagainya boleh atau enggak? Ya, itu adalah sesuatu yang bisa terjadi secara di ranah hukum kan, sebagai warga negara. Jadi itu adalah sesuatu yang berbeda dengan pengampunan kita pribadi kepadanya. Ya, kalau konsekuensi hukum dan sebagainya itu karena kita tidak menyangkal kesalahan itu kan terjadi, Pak Adi. Ya. Kesalahan itu benar-benar terjadi. Jadi sekalipun kita tidak terganggu secara emosional karena kesalahan itu terjadi, maka kita bisa tetap melakukan tindakan hukum kepada dia. Ya. Tergantung dari kasus demi kasus tentunya ya. Jadi buat kita udah nggak jadi masalah, tapi kita tidak menyangkal kesalahan itu terjadi. Dan bukan berarti nanti kita tetap misalnya dia udah nipu kita, lalu kita dengan mudahnya gitu ya berbisnis lagi sama dia, nanti ditipu lagi tuh kayak begitu. Jadi mengampuni itu ya sebetulnya sulit mengampuni, tapi ya Tuhan Yesus mengajarkan begitu. Gimana Pak Adi? Ada komentar tambahan? Cukup Pak, baik Pak, makasih Pak. Ya, makasih Pak Adi. Ya, ada yang kurang jelas Bapak Ibu soal pengampunan. Jadi pengampunan itu tidak menyangkal kejadian itu ya. Ya, tapi kita sudah tidak mengaitkannya dengan emosi kita sudah tidak marah dengan dia gitu loh ya. Jadi itu udah nggak jadi masalah buat kita pribadi. Tapi bukan berarti konsekuensinya hilang ya, konsekuensi tetap ada. Jadi seperti Tuhan mengampuni kita. Tuhan mengampuni kita artinya Tuhan nggak membuang kita ke neraka hanya karena kita bersalah sesuatu gitu. Tetapi konsekuensinya kan seringkali masih ada, ya. Konsekuensinya kan seringkali masih ada. Makanya ketika Daud bersalah berzina dengan Batsheba misalnya, anaknya tetap mati kan, ya. Tapi bukan berarti Tuhan tidak mengampuni, tetap Tuhan mengampuni, tetapi konsekuensinya tetap ada, ya. Itu yang kita harus tahu. Ketika Daud menghitung tentaranya, rakyatnya juga tetap menderita penyakit, tetap ada konsekuensinya, sekalipun Allah mengampuni dia. Jadi sama kalau kita mengampuni orang pun bisa jadi konsekuensinya masih ada secara hukum. Tapi kita secara pribadi sudah tidak punya masalah dengan pribadinya. Kesalahannya tetap ada, tapi dengan pribadinya kita udah nggak masalah. Ya, ya itulah yang namanya pengampunan, Bapak Ibu. Ya, lanjut ya, ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tadi kita sudah membaca doa berkat pagi ya, liturgi Yahudi, dan di sini orang Yahudi menggunakan pernyataan yang sama, yaitu jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Ya, itu sudah jadi liturgi Yahudi setiap hari. Nah, kita harus paham di sini bahwa Allah tidak pernah mencobai orang. Ya, amin. Allah nggak pernah mencobai orang. Yakobus 1 ayat 13. Tetapi setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi yang mencobai itu siapa sih? Keinginannya sendiri, bukan Allah. Kalimat doa Bapa kami jangan membawa kami ke dalam pencobaan itu sebetulnya mengajak
agar orang percaya tidak mencobai dirinya sendiri dan memohon perlindungan Allah agar ujian yang kita alami tidak jadi pencobaan. Jadi Tuhan tidak mencobai orang, tetapi Tuhan menguji iman kita. Ya, betul. Tuhan menguji iman kita. Kalau kita tadi kan di grup ada tuh ya, ada video kalau karena aku meminta kekuatan, maka Tuhan memberikan aku aku meminta kesabaran, Tuhan memberikan aku masalah gitu ya. Itu ujian. Katanya mau sabar, ya diuji, kamu bisa sabar enggak? Gitu kan? Itu bukan pencobaan, itu ujian. Tapi kalau iblis itu selalu berusaha mengubah ujian itu jadi pencobaan. Jadi itulah yang kita harus pahami ya. Iblis itu berusaha mengubah ujian itu menjadi pencobaan. Karena di ayat 13 itu, lepaskanlah kami daripada yang jahat, kata bahasa Indonesia begitu. Kalau dalam bahasa aslinya, yang jahat itu ditulis tuponiru. Tuponiru, artinya si jahat, yang tidak lain adalah iblis. Jadi bukan orang jahat, Bapak Ibu, ya. Lepaskan kami dari yang jahat itu bukan dilepaskan dari orang jahat, tapi dilepaskan dari si iblis. Kenapa? Karena pengaruh iblis itu nyata dalam setiap ujian. Iblis hendak mengubah ujian dari Allah menjadi pencobaan untuk menjatuhkan orang percaya. Maka orang percaya harus bergantung kepada Allah dalam peperangan rohani ini. Setiap hari mengalami peperangan rohani. Dan kalau kita mau hidup berkemenangan melawan pengaruh iblis, kuncinya hanya bergantung kepada Allah. Enggak bisa enggak. Ya, jadi doa Bapa kami ini mengajak kita bergantung kepada Allah supaya kita tidak jatuh dalam usaha iblis tadi mengubah ujian jadi pencobaan. Ya, supaya kita tidak mencobai diri kita sendiri dengan keinginan kita. Itulah artinya. Dan di ayat 13 di sini ada yang ditulis dalam kurung kalau bahasa Indonesia, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini sebetulnya doksologi. Ya, makanya kalau di gereja Ortodoks Timur ini dinyanyikan Bapak Ibu. Ya, dan lebih panjang lagi. Jadi bertambah panjang doksologinya. Kalau di gereja hari ini, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan ya bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus. Gitu. Mulai dari yang ada dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sekarang jadi lebih panjang lagi doksologinya Bapak Ibu di gereja Ortodoks itu. Ya, jadi ini aslinya memang nggak ada. Kenapa ditulis dalam kurung? Karena aslinya nggak ada. Jadi di manuskrip aslinya Matius itu tidak ada. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa itu tidak ada. Itu tambahan. Kenapa ditambahkan? Karena doa ini digunakan dalam liturgi ibadah Kristen mula-mula. Jadi dulu di gereja-gereja awal, gereja-gereja Kristen awal itu, mereka ketika mendoakan doa Bapa kami, mereka menambahkan kata-kata ini. Ya, mengikuti 1 Tawarikh 29 ayat 11. Coba Pak Ferry, biar jelas. 1 Tawarikh 29 ayat 11. 1 Tawarikh 29 ayat 11. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Iya, jadi menggemakan itu sebetulnya. Makanya ada tambahan doksologi seperti itu ya. Jadi aslinya nggak ada, tapi itu dipakai gitu ya. Oke, ayat 14-15, Tuhan Yesus mengulangi lagi nih. Karena jikalau engkau mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, lalu kita tafsirkan, oh berarti ada dua jenis dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan. Pertama, menghujat Roh Kudus. Dua, tidak mengampuni. Ya, sebetulnya cara membacanya nggak kayak begitu.
Ya, cara membacanya nggak kayak begitu. Kenapa? Kita harus tahu, pengampunan itu kan haknya Allah. Pengampunan itu anugerah Allah. Kita semua kan sebetulnya nggak layak diampuni. Siapa yang layak diampuni? Nggak ada. Ya, jadi Allah tuh mengampuni kita hanya oleh anugerah, hanya oleh belas kasih-Nya. Dan tidak berdasarkan jasa manusia. Kalau Allah mengampuni kita karena kita mengampuni orang lain, itu kan jasa. Padahal Allah tidak mengampuni kita berdasarkan jasa. Ya. Maka kalau Tuhan mengatakan begini, maksudnya adalah orang percaya harus mengampuni sebagaimana mereka sudah diampuni. Jika tidak mengampuni berarti belum mengalami pengampunan dari Tuhan. Ya, jadi kalau tadi di Matius 18 itu ya, itu kan contohnya seperti orang yang diampuni utangnya 10.000 talenta, lalu tidak bisa mengampuni temannya yang hanya berutang 100 dinar. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi kita udah diampuni dulu 10.000 talenta. Jangan sampai orang lain berutang 100 dinar, kita tidak mau mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni, berarti kita pun belum diampuni. Ya, jadi ayat ini berkata kalau orang tidak mengampuni orang lain, berarti sesungguhnya dia belum menerima pengampunan dari Tuhan. Ya, hati-hati ya. Orang yang nggak mengampuni itu belum mengalami pengampunan Tuhan. Makanya dia nggak bisa mengampuni orang lain. Ngeri loh. Ya, hati-hati. Next ke puasa ya. Oke. Ayat 16 sampai 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Loh, ini sama, ini seperti yang tadi Tuhan Yesus katakan soal doa dan soal sedekah. Ya, jadi sebetulnya ini hal yang sama. Ini rukun Yahudi yang ketiga, ya, puasa. Rukun yang tadi yang sudah dibahas, sedekah, doa, puasa. Ya. Orang Yahudi itu punya puasa besar, punya puasa kecil. Dan punya puasa adat. Nah, kalau puasa adat ini puasa yang tidak wajib. Itu dilakukan oleh orang-orang saleh. Saleh itu maksudnya orang Farisi, ahli Taurat, ya. Yaitu puasa Senin Kamis yang ada di Lukas 18 ayat 12. Mereka berpuasa hari Senin dan hari Kamis. Itu seperti puasa kecil. Artinya dari matahari terbit sampai matahari terbenam, ya. Tapi di sini kita tahu bahwa Yesus tidak mewajibkan puasa. Yesus tidak pernah mewajibkan puasa. Coba kita lihat Matius 9 ayat 14 dan 15. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ya, jadi kita lihat ya, orang yang Farisi, murid-muridnya Yohanes berpuasa, murid Yesus tidak. Nggak diwajibkan oleh Yesus. Ya, jadi Yesus tuh tidak mewajibkan puasa, tapi tidak melarang. Nah, ya, boleh puasa. Tadi kan katanya kalau Yesus sudah pulang ke surga ya boleh puasa gitu ya, tapi tidak wajib. Nah, orang Yahudi yang berpuasa itu biasanya mukanya muram dan mereka taruh abu di kepala, tanda duka cita, sehingga orang tahu, oh ini orang lagi puasa. Kelihatan. Tapi Tuhan Yesus berkata di ayat 17, apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, ayat 18, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi Tuhan Yesus berkata, puasa juga masalah hati, sedekah masalah hati, doa masalah hati, puasa juga masalah hati. Jadi penampilan kamu harus sama dengan orang yang menikmati hidup. Wah, orangnya lagi bersenang-senang, sama. Pengkhotbah 9 ayat 7 dan 8. Coba, Tuhan Yesus berkata,
kamu harus seperti yang ada di Pengkhotbah 9. Silakan. Pengkhotbah 9 ayat 7. Mari makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Ayat 8. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Ya, jadi sekalipun tadi orang-orang yang lagi makan, dikatakan kalau di Pengkhotbah 9, orang-orang yang tidak berpuasa, tapi orang yang berpuasa penampilannya harus seperti orang yang tidak berpuasa. Itu kata Tuhan Yesus. Supaya orang lain gak ada yang tahu. Ya, mengumumkan bahwa kita berpuasa itu tindakan munafik. Supaya orang tahu memuji kesalehan kita, itu nggak boleh. Puasa pun harus rahasia. Hanya Allah yang tahu. Sehingga berkatnya datang dari Allah. Ya, dan tujuan puasa yang ada bagi orang Kristen yang diajarkan oleh Tuhan Yesus hanya ini. Karena kita berdosa dan kita mau minta pengampunan untuk pekerjaan Allah dan untuk mencari kehendak Allah. Udah itu aja. Ya, ini aja udah. Jadi tujuannya bukan untuk kepentingan pribadi. Nggak ada puasa untuk kepentingan pribadi. Semua untuk kepentingan pekerjaan Allah dan kehendak Allah. Oke? Ya, sebelum kita ada waktu sedikit lagi untuk bertanya, kita masuk ke aplikasi secara keseluruhan. Ya. Jadi di sini kita udah belajar mengenai 3 rukun Yahudi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, sedekah, doa, dan puasa. Dan Tuhan Yesus mengatakan yang penting adalah hati atau motivasinya. Ya, itu yang paling penting. Di sini Ronald C. Doll menulis hal yang sangat bagus ya. Jadi alasan yang paling berharga untuk melakukan tadi itu, untuk melakukan disiplin rohani, ditujukan secara vertikal kepada Allah ya, sebagai usaha untuk memberikan syukur, ketaatan, dan kehormatan bagi Allah. Dan lalu secara horizontal, dalam mengupayakan kesejahteraan rohani serta fisik dan materi dari sesama. Jadi dalam melakukan praktek agama atau disiplin rohani, alasannya harus benar. Itu yang utama. Alasannya harus benar. Kepentingan kita tuh nggak boleh jadi tujuan atau motivasi untuk melakukan disiplin rohani. Jadi jangan sampai kita ditanya, buat apa kamu puasa? Supaya kuat. Nggak boleh. Ya, buat apa kamu berdoa? Supaya saya sukses. Nggak boleh. Ya, buat apa kamu kasih sedekah? Supaya saya senang aja karena saya senang membantu orang. Saya bersuka cita membantu orang. Nggak boleh juga. Supaya beroleh upah di surga. Nggak boleh juga. Kenapa? Itu berarti pusatnya diri kita sendiri. Nggak boleh. Jadi sebetulnya kalau kita mau melakukan disiplin rohani dengan motivasi yang benar dan murni, tujuannya cuma untuk kemuliaan Allah, ketaatan kepada Allah, dan untuk kesejahteraan sesama. Itu aja. Ya, nggak ada urusannya dengan diri kita pribadi. Nggak ada urusannya dengan diri kita pribadi. Ya, untuk kepentingan Allah dan kepentingan sesama. Jadi, kita harus minta Tuhan supaya memurnikan motivasi kita. Itu aja. Murnikanlah motivasiku ya Tuhan. Itu. Supaya motivasi kita benar ketika kita melakukan praktek disiplin rohani tadi. Ya. Jadi untuk praktek eksternal tadi, ini harus berpadanan dengan kebenaran internal yang kita alami dan pertumbuhan kita sebagai warga kerajaan surga. Ya, 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Coba baca Pak Ferry. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, jadi latih beribadah, betul. Tapi itu sesuai dengan kebenaran internal kita. Maka disiplin rohani ini harus dilakukan sungguh-sungguh dari hati kita yang diubahkan oleh Tuhan. Itu yang paling utama. Jadi kenapa kita memberikan sedekah? Alasannya karena kita sudah dikasih Allah terlebih dahulu. Maka kita pun mengasihi sesama yang membutuhkan dan memberi sedekah kepada mereka. Ya, mengapa kita berdoa? Karena kita berjumpa dengan Allah.
maka kita pun mengekspresikan dalam doa kepadanya, perjumpaan pribadi kita dengan Allah itu. Lalu mengapa kita mengampuni itu? Mengapa kita berpuasa? Karena kita tahu dosa kita sudah diampuni. Kita pun menguji diri kita. Dan kita pun mengharapkan pertobatan dunia, coba. Kita mengharapkan yang terbaik buat orang lain, itulah sebabnya kita berpuasa. Maka disiplin rohani yang tidak munafik, itu tidak boleh berasal dari tradisi. Jadi kenapa puasa? Karena tradisi. Nggak boleh. Tidak boleh berasal dari perintah gereja. Ya, kenapa? Berdoa. Karena diperintahkan. Ya kalau kayak begitu mah cuma formalitas doang dong. Dan mau dilihat atau dipuji orang. Nah, nggak boleh juga tuh. Kenapa kita ikut doa pagi? Ya, supaya orang lain lihat. Ya nggak boleh gitu loh. Ya, nggak boleh diumumkan, kata Tuhan. Ya, nggak boleh. Nggak boleh karena disuruh, nggak boleh. Hatinya yang penting. Harus sungguh-sungguh dari hati dan motivasi yang benar. Kalau kita mau jadi seperti Kristus, ya lakukanlah seperti Kristus. Ini ajaran Kristus. Artinya kalau hati kita diubahkan makin seperti Kristus, disiplin rohani kita, sedekah kita, doa kita, puasa kita, jadi seperti Kristus. Kalau nggak seperti Kristus, ya artinya kita belum jadi bertumbuh seperti Kristus. Ya, Kristus ngajarin begini, ya udah lakukan. Ya, jadi lakukanlah dengan tujuan yang bukan untuk diri kita sendiri, ya, dan prakteknya itu harus karena hati kita diubahkan oleh Tuhan. Susah dong, Pak. Iya, memang susah. Ya, padahal tadinya di pasal sebelumnya, Matius 5 ayat 16, Tuhan Yesus berkata, agar perbuatan baik kita dilihat orang, supaya mereka memuliakan Bapa. Loh sekarang kok katanya nggak boleh. Ya. Nah ini jangan dibaca kontradiksi, bukan. Ya. Perbuatan baik itu tidak harus disembunyikan. Tapi motivasinya yang harus dipertanyakan. Saya melakukan ini, saya ikut doa pagi tiap pagi, itu untuk pamer kesalehan kah? Atau agar Allah dimuliakan? Nah, dan itu nggak harus disembunyikan. Perbuatan tersembunyi itu lebih berarti tanpa keinginan untuk dipuji orang. Maka A.B. Bruce punya quote yang sangat bagus ya. Ini jadi patokan buat saya. Bruce berkata begini, pertunjukanlah ketika tergoda untuk menyembunyikan. Sembunyikanlah ketika tergoda untuk mempertunjukkan. Orang Farisi terpapar dan menyerah pada godaan yang kedua. Jadi orang Farisi itu punya godaan untuk mempertunjukkan dan dia lakukan, dia pamer gitu ya. Jadi kalau kita lagi, aduh rasanya saya nggak usah kasih lihat orang, justru tunjukin. Nah, itu artinya kita punya motivasi yang benar. Tapi kalau kita ingin pamer, ya udah jangan pamer, stop. Jadi pertanyakan diri kita supaya kita seimbang nih. Seimbang antara keinginan kita untuk pamer dan ketakutan kita. Ketakutan kita untuk menunjukkan di depan umum. Karena Tuhan Yesus berkata juga supaya perbuatan baik kita dilihat orang. Supaya seimbang, patokannya begini. Kalau kita merasa ingin menyembunyikan, tunjukkan. Tapi kalau kita tergoda untuk pamer, sembunyikan. Oke? Kiranya bisa memberkati Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang masih ingin ditanyakan. Ya Pak. Ya silakan Pak. Tadi Pak Makap itu menyinggung tentang Daud yang menghitung apanya itu Pak? Tentaranya, iya. Nah, itu Daud menghitung tentaranya, tapi rakyatnya yang menderita kalau nggak salah, benar Pak? Iya, karena dikasih 3 pilihan kan, dia mau pilih yang mana kan? Pertanyaan saya kenapa kok disalahkan Daud menghitung tentara, jadi rakyat yang menderita gimana Pak? Coba dijelaskan. Iya, itu karena sebetulnya Daud merasa dia punya kekuatan. Sehingga dia nggak bergantung kepada Allah gitu loh. Dia merasa tentara saya udah banyak, saya udah hebat. Nah itulah keinginan Daud untuk pamer. Maka dia mendapatkan hukuman dari Tuhan. Jadi motivasinya udah nggak murni ketika dia melakukan itu.
Itu yang mendapatkan hukuman. Makanya kita jangan sampai seperti Daud dalam hal itu. Cuma yang tadi saya katakan kan, apakah Daud diampuni? Iya, dia diampuni Tuhan. Tapi konsekuensinya yaitu rakyatnya menderita tetap terjadi. Ya, bukan berarti Daud tidak diampuni. Kasihan juga rakyatnya ya Pak. Kasihan, iya. Kan disuruh pilih si Daud kan, ada 3 pilihan mau yang mana. Kasihan bener itu. Berarti kalau jadi pemimpin ya harus hati-hati ya. Benar, harus hati-hati. Ya. Zaman dulu motivasinya gawat itu. Salah motivasi Tuhan bertindak zaman dulu. Baik Pak, terima kasih ya, Pak. Iya, makasih Pak Alex. Ya, silakan ada lagi. Ya, jangan sampai kita begitu ya. Salah motivasi langsung Tuhan menjawab dengan instan. Tapi kenyataannya itu kadang-kadang lebih baik daripada Tuhan diam aja, lalu kita terseret makin jauh dari jalan yang benar, itu makin bahaya. Makanya kalau kita mengalami hal-hal yang tidak enak, tidak menyenangkan, coba pikirkan bahwa itu adalah cara Tuhan untuk memelihara kita supaya kita tetap di jalan. Coba kita berdoa untuk meminta pikiran kita, cara pandang kita diubahkan. Jadi kita sadar, iya benar, ini karena Tuhan mau memelihara saya. Itulah baru kita merasakan doa mengubah saya. Doa tidak mengubah Tuhan, doa mengubah saya. Cara pandang saya sekarang jadi berbeda. Ya, itu akan terasa sekali loh bahwa kita ini bertumbuh makin dewasa. Kita bisa ngerti kenapa saya ngalamin ini gitu. Ya, dan kita nggak menyesal, kita nggak mengeluh. Kenapa Tuhan? Kenapa begini? Kenapa saya udah susah payah buat Tuhan? Kenapa saya susah? Aduh, itu artinya kita belum punya pengalaman yang benar tentu. Hati-hati ya. Oke? Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ferry. Terima kasih Pak Mak atas pemaparannya, atas doa Bapak kami, atas pengampunan. Ya mungkin Bapak Ibu jika tidak ada pertanyaan, kita sudahi e-home study hari ini. Kita akan ketemu lagi bulan depan. 2 minggu lagi ada lagi e-home sharing. Diharapkan Bapak Ibu juga bisa ikut bergabung.